Balik lagi di Apaan Sini TV, dan kita masih di musik, ngobrolin soal musik. Musik, ngobrolin soal musik. Masih sama gua tentunya, dan yes, gimana kabar lu semua hari ini? Semoga sehat dan berkah selalu buat lu yang masih menonton video di channel ini guys ya. So, jadi hari ini musik balik lagi, kita akan ngebahas ya tentang band yang gua suka. Ya, siapa lagi kalau bukan Green Day ya guys ya. Tapi buat lu yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara gimana? Cukup simpel, cukup lu like, comment, subscribe, jangan lupa di share. Kita bangun channel ini ke depannya agar lebih berkembang, dan semoga tayangan yang ngebahas musik di video ini bikin lu enjoy dalam menjalani hari-hari lu gitu kan. Yes, jadi hari ini gua kembali akan ngebahas tentang berita yang lagi happening di luar sana tentang Green Day yang ubah lirik lagunya untuk mendukung Palestina, dan juga ada sedikit insiden saat mereka perform, pohon terbakar karena kembang api di penutup acara mereka di Coachella 2025 kemarin guys ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi seputar Green Day yang live in Coachella, yang banyak menuai pujian dan gitu, dan kritik dari netizen gitu kan. Tapi kita ke infonya dulu nih guys, let's go! Penampilan Green Day di Coachella pada 12 April 2025 kemarin menuai beragam respon publik nih guys. Yap, mulai dari senang, gembira, sedih, kagum, sampai kesal pun dirasakan penonton. Kenapa bisa begitu? Yes, jelas saja. Green Day pada awal penampilannya memang bikin penonton semangat banget. Apalagi Green Day membawa musik punk di Coachella. Jarang banget kan? Openingnya bahkan dipuji abis-abisan, soalnya Green Day menampilkan video yang menarik banget. Tapi sebenarnya video ini sudah pernah ditampilkan sepanjang Green Day pada era sekarang. Ya, maksudnya Green Day banyak banget merubah lirik lagunya untuk menjatuhkan orang yang gak dia suka gitu kan, termasuk politisi. Dan itu pernah gue bahas sebelumnya, dia nyindir Elon Musk. Di sini kalau belum, kalian nonton dulu. Dan kali ini dia merubah liriknya untuk mendukung Palestina. Lanjut. Nah, nggak cuma itu, penonton pun girang dan kagum banget ketika Green Day kembali menyuarakan kebebasan untuk Palestina di panggungnya ya guys ya. Ya, Billy Joe Armstrong CS itu mengubah lirik lagu Jesus of Suburbia. Lirik yang lantunannya adalah running away from pain, like the kids of Palestine, tales from another broken home. Bikin penonton girang banget pada saat itu guys ya. I don't feel any shame, I won't apologize when there ain't nowhere we can go. Running away from pain like the kids from Palestine, just from our love broken.
Tapi penampilan Green Day nggak semulus itu nih guys. Mereka juga kena omel netizen dan penonton karena menggunakan kembang api menjelang akhir penampilannya dan ada sedikit insiden. Yes, Green Day kena amuk netizen nih gara-gara pakai kembang api pas manggung di Coachella tanggal 12 April kemarin. Soalnya ada kembang api yang nyasar ke salah satu pohon di dekat panggung dan bikin pohon tersebut kebakar nih guys. Nah, video tersebut langsung viral di media sosial dan gak sedikit juga netizen yang marah dan ngasih komentar di postingan tersebut. Contohnya kayak gini nih guys. Ada yang bilang gak nyangka mereka ngebolehin nyalain kembang api setelah kebakaran di Los Angeles kemarin. Terus ada juga netizen yang nyindir Green Day dengan bilang setelah kebakaran hutan di California mereka gunain kembang api. Tapi nggak apa-apa sih, nanti kan tinggal bikin konser amal lagi. Wah, gokil ya, kayak nyindir secara terang-terangan ini guys netizennya. Lanjut. Terus ada juga netizen yang kecewa sama Coachella dengan bilang festival ini harusnya dibatalin aja. Soalnya tiap tahun ada aja masalahnya. Gara-gara banyak orang mabok di sana. Wah, gokil sih, tapi memang acara Coachella tuh gede banget. Dan memang ya kalau penonton di luar negeri kan bebas aja main orang. Ya udahlah, penonton luar negeri yang datang ke Indonesia aja gue bilang ya santai-santai aja. Maksudnya kayak banyak banget sih yang gue lihat sih kemarin contohnya di Hammer Sonic ya. Mereka kan juga jual brand minuman juga ya. Ya nggak hanya di Hammer Sonic lah, banyak juga di festival yang gede juga di kita ini. Dan mereka memang agak sedikit mabuk ya. Ya tapi memang orang bule kan kebiasaannya gitu guys. Mau gimana lagi gitu kan ya. Tapi fine-fine aja. Tapi gue nggak tahu kalau di Coachella mungkin rokes kali ya. Apa gimana. Lanjut. Udah gitu banyak dari para pengunjung festival Coachella pada ngeluh dan komplain tuh. Karena butuh waktu belasan jam cuma buat antri masuk ke festival tersebut nih guys. Karena antrian masuknya panjang banget dan itu memang gokil parah sih. Gue liat di sosial media emang antrinya tuh panjang banget sih. Lanjut. Selain itu, cuaca ekstrim juga bikin para penonton nggak bisa menikmati Coachella dengan maksimal nih guys. Bayangin aja, suhu di Indio, lokasi Coachella pada Jumat, itu hampir 39 derajat Celcius. Dan pastinya itu panas banget, asli sih. Gokil banget. Orang waktu di Ancol aja ya, waktu nonton Bring Me The Horizon aja. Itu kurang lebih di bawahnya 39 derajat. Dan itu memang, wah gila sih. Panas mampus sih. Gokil parah sih men. Itu jadi memang ya kebayang sih suhu di Indio lokasinya Coachella tuh 39 derajat tuh mungkin gokil banget. Kita akan coba sedikit bahas tentang Green Day yang tiba-tiba merubah liriknya dan ngedukung Palestina gitu guys ya. Jadi memang kalau kita bahas sedikit memang Green Day tuh banyak banget ngasih dukungan buat terutama Palestina ya. Ini nggak hanya sekali sih, kayaknya sih udah beberapa kali mereka itu memberi dukungan bahwa memang efek dari perang itu memang gak bagus banget. Karena memang Green Day pun sempat mengecam ya, kayak misalnya agendanya si Donald Trump atau agendanya si Elon Musk gitu, yang menurut dia nggak masuk akal dituangkan kritik lewat lagu yang biasa dibawakan oleh dia, tapi mungkin dirubah liriknya. Dan memang sih balik lagi, salut buat Billie Joe Armstrong. Gila, gue gak nyangka banget men. Seorang band punk ya, Billie Joe Armstrong, this is legend men, tiba-tiba merubah liriknya dan mendukung Palestina. Dan banyak juga sih memang yang mengecam dia, karena memang sejatinya Amerika itu memang ngedukungnya pihak Zionisnya ya. Dan itu memang, wah gokil banget sih. Dia terang-terangan di acara Coachella men. Di Amerika sana bilang ya mendukung banget untuk Palestina. Dan juga memang kalau balik lagi gue bilang sih Billie Joe Armstrong itu memang sangat amat peduli sih sama hal-hal yang berbau politik seperti ini sih. Mereka memang gue bilang bandnya amat sangat berbeda banget dibandingin band yang lain. Karena menurut gue ini cocok banget ya. Dibilang memang musisi sejati dan peduli terhadap kesedihan dan kesusahan suatu negara karena dilanda perang. Dan ini nggak banyak banget disuarakan oleh musisi-musisi di luar sana. Dan mereka seolah-olah mungkin hanya ngomong doang tapi nggak ada pergerakannya. Dan mereka tidak menyuarakan itu di
konser mereka gitu. Dan ini cuman Green Day doang yang gue bilang sih yang baru nyampe tahap ini, gue bilang. Karena balik lagi memang kalau dibilang dia berani, ya jelas berani. Siapa yang gak kecam sama dia? Donald Trump, Elon Musk. Udah gitu Josh Bush juga disindir lewat American Idiot, ya kan? Lewat lagu American Idiot tepatnya. Jadi menurut gua memang sepak terjangnya Green Day udah nggak diragukan lagi. Gua nggak nyesel banget. Gua amat suka sama band ini karena memang nggak hanya omongannya yang terkadang gue bilang banyak nggak disukain orang juga, karena nggak semua orang juga suka dengan apa yang dilantangkan oleh Billie Joe ya di atas panggung. Tapi sebagian besar sih gue respect sama yang diomongin dia, walaupun memang omongannya terkadang memang mengecam, tapi itu memang ada benernya juga, cok. Gitu, sindiran-sindiran dia itu gue bilang sih elegan ya. Jadi kayak lu menyindir lewat karya, men, karena lu seorang musisi, ya kan. Dan walaupun dia sering menyuarakan hal-hal yang menurut dia nggak suka di atas panggung dan bikin sebagian orang ngebenci dia, jadi hatersnya dia is okay menurut gue sih. Tapi memang itu langkah yang diambil Billy, bahwa untuk membuka mata bahwa Palestina itu memang harus dimerdekakan, men. Dan gue amat applause sama Billie Joe Armstrong karena memang ya orang yang berani menyuarakan untuk Palestina, saudara-saudara kita di sana gitu kan. Jadi jarang banget musisi yang seperti ini, dan gue salut banget balik lagi sama Billie Joe Armstrong. Bahkan banyak banget netizen yang bilang, netizen Indonesia terutama ya, mereka malah, wah karena itu kan udah ngedukung Palestina banget, pasti ngedukung Green Day-nya banget gitu. Mereka bahkan bilang malah kasus yang kembang apinya ini, cok, yang bener-bener diangkat ke publish. Bahkan yang Billie Joe ngedukung Palestina itu mungkin hanya sekian persen ketutup sama yang kembang apinya nyasar ke pohon itu, yang kebakar itu. Malah itu yang gue bilang diviralin di Amerika sana, menurut gue sih dari sosial media yang gue cari tahu, lah malah berita itu yang lebih happening gitu. Tapi ya udahlah, karena mereka memang selalu mengecam Palestina ya. Jadi ya udah, kita juga tahu mereka itu memang ya Zionis. Gue nggak mau terlalu dalam ngebahas itu di sini gitu kan. Ya mungkin infonya sampai sini aja. Gue cuman pengen ngebahas atau kita obrolin tentang info yang lagi happening di luar sana, karena memang jarang banget band yang menyuarakan free for Palestine. Jadi Green Day salah satu band idola gue yang berani menyuarakan itu di luar sana, dan gue respect, salut banget sama Billie Joe Armstrong. Terima kasih untuk Green Day karena lu bisa menyuarakan kebebasan untuk Palestina di panggung Amerika sana, men. Di negara yang banyak kaum Zionis ya. Thank you banget buat yang nonton dari awal sampai terakhir nggak di skip. Thank you banget. Dan buat yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa balik lagi selalu dukung channel ini dengan cara gimana? Cukup simple, cukup lu like, comment, subscribe, jangan lupa di share. Thank you banget yang udah selalu ngedukung channel ini sehingga gue masih tetap semangat bikinin video buat kalian. Semoga yang nonton juga enjoy ya di sini, karena di sini balik lagi gue nggak menjatuhkan apapun, gue cuma pengen ngebahas topik atau berita yang lagi hangat di luar sana. Gue cuma pengen ngobrolin aja di sini gitu. Jadi kalau misalnya ada yang sepaham dengan gue bahwa Billie Joe Armstrong, vokalisnya Green Day, adalah orang yang menurut gue sangat hebat dan keren karena berani menyuarakan aspek apresiasi obrolan orang banyak tentang bahwa Palestina harus merdeka, atau setidaknya ada pandangan bahwa negeri yang dijajah itu sekarang sedang berduka, men. Keren banget gitu kan. Gua Leo pamit, kita ketemu di episode musik selanjutnya. See you in the next video. Bye bye.